Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai tahapan konseling individual yang pertama. Yuk kita simak sama-sama. Tahapan konseling individual yang pertama yaitu tahap permulaan dan orientasi, atau yang biasa kita pernah dengar dengan tahap pengantaran. Pertama, konselor dan konseli harus berkenalan. Apabila konselor telah mengetahui nama dari konseli, konselor boleh untuk memanggil nama konseli tersebut. Mungkin namanya Aisyah, Diki, atau lainnya. Kedua, mengumpulkan beberapa informasi tentang latar belakang, membentuk hubungan yang membantu, memperjelas peran dan harapan, membuat beberapa penilaian awal. Setelah kita berkenalan, kita juga harus mengetahui latar belakang konseli. Dari mana asal konseli? Lalu, kita juga dapat memperjelas peran kita sebagai konselor. Mengenai harapan, kita juga harus meyakinkan konseli bahwa masalah ini akan selesai bersama konselor dalam proses konseling individual. Nah, inilah menjadi penilaian awal bagi konselor dalam mendapatkan data konseli. Ketiga, menetapkan beberapa tujuan. Jadi, konselor mengajak konseli untuk memikirkan tujuan konseling ini agar apa? Agar terentaskan masalah konseli tersebut. Kemudian konselor juga dapat membuat kesepakatan berapa durasi waktu dalam proses konseling individual. Biasanya durasi waktu bisa sampai 30 sampai 45 menit. Ini jam efektif pada konseling individual. Kemudian pertemuan bisa diadakan 1 dalam seminggu atau 2 kali dalam 1 minggu. Memulai pertemuan pertama konselor dengan konseli dengan beberapa pertanyaan yang seperti ini. Yang pertama, bagaimana saya bisa membantu? Sebut nama konseli atau apa yang ada di pikiran. Sebut saja namanya Aisyah, atau Aisyah ingin mengungkapkan kepada saya tentang apa. Semua pertanyaan ini adalah pertanyaan langsung yang dimana konseli mungkin tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana dia akan memulai atau apa alasan tertentu mereka sehingga mereka mau datang ke ruangan konseling ini. Ini memberikan mereka kesempatan untuk memberitahu konselor apa yang telah menyebabkan konseli untuk menemui konselor. Pertanyaan seperti di atas tadi yang saya sebutkan membuat beberapa orang atau konseli itu merasa tertegun. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar dan memiliki keuntungan tersendiri. Mereka dapat merasa nyaman. Nah, lebih baik membiarkan konseli menyatakan alasannya ketika dia menemui konselor, walaupun konselor sudah mengetahui masalah konseli itu sendiri. Jadi di sini pertanyaan ini bisa konselor tanyakan apabila menemui konseli yang bersifat tertutup atau bisa dinamakan juga malu. Sehingga nanti konseli bisa berbicara atau menjawab pertanyaan dari konselor itu sendiri. Pertemuan pertama atas dasar inisiatif konselor. Di sini ada sebuah kasus di mana seorang guru bahasa Inggris menunjuk alien itu nama orang, siswa kelas 9 untuk konseling. Perilakunya dalam kelas menggambarkan dirinya tidak kooperatif dan tidak pantas. Rupanya dia kurang memperhatikan pelajaran di kelas, mengejek teman sekelas sehingga menjadi murung. Dia dianggap mengganggu dan guru tidak ingin anak itu kembali di kelas. Jadi, konselor berinisiatif untuk memanggil konseli tersebut.
Hal apa saja yang konselor katakan kepada konseli tersebut? Jadi, perkataan awal ketika pertama kali konselor memanggil konseli ini atas dasar inisiatif konselor, konselor mengatakan, "Bagaimana sekolah menurut Alien? Bagaimana gambaran kelas bahasa Inggris Alien? Bagaimana Alien bisa bersama dengan guru Alien di kelas itu?" Atau beberapa konselor juga mungkin lebih suka untuk memulai dengan mengungkapkan motivasi untuk memanggil siswa ke kantor atau ruangan konseling dengan ucapan, "Alien, Ibu memiliki kesempatan untuk berbicara dengan guru bahasa Inggris Alien minggu ini. Beliau prihatin dan telah meminta Ibu berbicara dengan Alien. Bagaimana pelajaran di kelas bahasa Inggris bagi Alien?" Nah, ini adalah hal yang dapat memberikan fokus diskusi dan bisa menimbulkan beberapa penilaian awal identitas alasan dari konselor dalam pertemuan pertama konselor dan konseli. Hal ini juga dapat diasumsikan bahwa pendekatan konselor yang jujur dan langsung mendorong para konseli untuk jujur serta terbuka. Terakhir, di dalam proses konseling individual yang pertama ini, para konseli harus tahu lebih banyak tentang konselor, peran dan fungsinya, prosedur umum yang harus diikuti, dan layanan yang dapat konselor berikan, termasuk keterbatasan dan harapan konselor. Konselor juga harus tahu bantuan apa yang bisa dan mungkin konselor berikan, serta beberapa gagasan tentang langkah-langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya mungkin dapat menjadwalkan pada sesi selanjutnya, atau bisa juga untuk kelompok kecil apabila dilaksanakan konseling kelompok. Hal ini juga berdasarkan kesepakatan konselor dan konseli dalam mengakhiri tahap awal. Tahap orientasi dan pengenalan ini memerlukan perhatian khusus jika konselor dan siswa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi, tugas kita sebagai konselor untuk menjadikan konseli nyaman dalam berbicara kepada kita. Jadi, bagaimana cara kita membuat kenyamanan untuk konseli itu sendiri. Jadi jangan menyerah, lakukan beberapa step ini, insya Allah proses konseling dapat berhasil. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.